Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini, kita membahas film yang berjudul Counter Attack yang baru rilis bulan Februari kemarin. Film ini dipemeran seorang aktor Meksiko yaitu Luis Alberti. Oke, langsung saja siapkan kopi terlebih dahulu. Let's go! Pemeran-pemeran film ini antara lain, Luis Alberti sebagai Kapten Armando Guerrero dari pasukan khusus Meksiko, dan memiliki 4 anggota inti yaitu Damaso, Paulo, Toro, Cambo. El Aguillon seorang gembong narkoba yang kejam dan brutal. Lucia adalah seorang wanita lugu yang menemukan kuburan massal tentara yang dibunuh oleh anak buah El Aguillon. Roman merupakan saudara laki-laki El Aguillon. Cerita diawali dengan memperlihat mobil yang sedang dalam perjalanan. Di dalam mobil terdapat 5 sekawan. Mereka merupakan pasukan khusus. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada mobil yang menabrak dan langsung menyerang mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyerang balik lalu terjadilah baku tembak. Dan mereka pun berhasil mengalahkan satu persatu penjahat yang menyerang tadi tanpa ada yang tumbang. Flashback ke beberapa hari sebelumnya ketika Kapten Guerrero sedang minum di bar, dia melihat seorang wanita sedang dikejar oleh kelompok orang bersenjata. Tanpa berpikir panjang dia langsung membantu wanita tersebut. Setelah mengalahkan mereka semua, Kapten Guerrero menyandera bos geng penjahat tersebut. Beberapa detik kemudian keluar polisi di wilayah itu dan langsung menyuruh Kapten Guerrero untuk menurunkan senjatanya. Lalu Kapten Guerrero mengatakan bahwa dia adalah tentara, tetapi mereka tidak percaya. Kapten Guerrero mengeluarkan identitasnya setelah mengetahui bahwa dia adalah kapten pasukan khusus polisi itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap para penjahat itu. Ya bajen las armas. Ya bajen las armas. Bajen muchacho. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Kapten Guerrero bahwa dia melihat kuburan massal pada saat di perjalanan. Makanya para penjahat itu mengejarnya dan ingin menangkapnya. Tak lama kemudian pasukan khusus segera menuju tempat-tempat kejadian perkara. Ternyata itu adalah para tentara yang telah ditangkap dan dibunuh oleh para penjahat tadi. Para tentara melakukan penghormatan terakhir kepada para rekannya yang gugur. Penemuan mayat tentara itu menjadi viral dan diberitakan di semua televisi. Dari berita itu terkuak ternyata para tentara itu disiksa dan dibunuh oleh bandar barang haram yang bernama Josefo Yerias. Scene beralih ke rumah Josefo. Dalam pertemuannya dengan Roman adiknya, Josefo begitu marah samanya karena sudah ceroboh mengubur para tentara itu. Dan dia memberitahu Roman bahwa Kapten Guerrero bukanlah orang sembarangan, dia adalah pasukan khusus dan terlatih. Guachillo. No es cualquier guachillo, Roman. Es de las fuerzas especiales. Di waktu bersamaan Josefo ternyata sudah menyuruh anak buah untuk menculik kedua wanita tadi. Di markas militer tim Kapten Guerrero sudah berkumpul untuk membahas misi penangkapan Josefo. Dari informasi yang didapatkan orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Lalo, anak buah Josefo. Mereka pun membuat rencana untuk menangkap Lalo, yang berada suatu warung makan Padang, agar menjadi umpan untuk menangkap Josefo dan antek-anteknya. El objetivo es Eduardo Medina Gutiérrez, conocido como Lalo el... Keesokan harinya mereka langsung melakukan misinya untuk menangkap Lalo. Tidak butuh waktu lama Kapten Guerrero dan timnya berhasil menangkap Lalo tanpa perlawanan. Tetapi ketika hendak membawa mereka menggunakan perahu, ada satu anak buah Lalo yang masih di mobil dan hendak menembaki mereka, tetapi berhasil dilumpuhkan oleh sniper.
cubro. Di sisi lain, Josefo sedang bertemu dengan penjabat korup untuk menyuap agar memberikan informasi tentang Kapten Guerrero. Penjabat itu memberikan handphone kepada Josefo agar bisa mengetahui lokasi Kapten Guerrero. Kok mirip sama penjabat di negeri dongeng ya? Setelah menyelesaikan misi menangkap Lalo anak buah Josefo, tim Kapten Guerrero diberi curi 3 hari. Mereka memanfaatkannya untuk berlibur bersama menggunakan mobil tua. Sebelum pergi mereka berfoto terlebih dahulu untuk menjadi kenang-kenangan. Kembali ke scene awal film tadi, ternyata mereka diserang anak buah Josefo yang ingin menangkap Kapten Guerrero. Tetapi itu tidak semudah yang Josefo inginkan. Mereka ini merupakan pasukan khusus. Mereka mampu menghabisi para anak buah Josefo. ¿Cuántos quedan? ¡3 a las 12! ¿Cómo? Setelah menghabisi semua anak buah Josefo, Kapten Guerrero dan timnya segera bergerak dan menelpon markas militer untuk meminta bantuan karena mereka diburu oleh Josefo. Nuestra identidad está comprometida. Vamos caminando hacia la garita de Brownsville. Llegamos para allá en 6 horas. Tidak lama setelah Kapten Guerrero dan timnya pergi, Josefo dan anak buahnya tiba di lokasi di mana Roman adiknya sudah meninggal. Josefo sangat marah ketika melihat adiknya yang sudah koib. Dia segera menyuruh anak buahnya untuk mengejar Kapten Guerrero menggunakan handphone yang dikasih penjabat korup tadi. Di sisi lain Kapten Guerrero dan timnya masih melanjutkan perjalanan menuju pos bantuan, tetapi lokasi mereka sudah diketahui oleh para anak buah Josefo. Lalu terjadilah bantu tembak. Walaupun berhasil menyingkirkan anak buah Josefo, tapi Polo dan Damaso terluka. Polo terkena di bahunya sedangkan Damaso mengalami luka yang cukup serius. Tetapi untung saja ada Kambo yang bisa mengobatinya. Di sisi lain, salah satu anak buah Josefo berhasil selamat. Tetapi Josefo sangat santai karena mereka bisa mengetahui posisi Kapten Guerrero dan timnya. Tanpa membuang waktu lagi Josefo dan anak buahnya segera ke lokasi titik Kapten Guerrero. Setelah sampai di lokasi mereka berhasil dikecohkan oleh Kapten Guerrero karena mereka sudah mengetahui bahwa handphone mereka sudah disadap. Josefo begitu marah setelah menemukan bahwa handphone Kapten Guerrero sudah diletakkan di jasad anak buahnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Kapten Guerrero dan timnya melihat rumah dari kejauhan. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana karena sudah kecapean. Terlebih dahulu mereka menghabiskan anak buah Josefo yang lagi bersantai. Setelah menghabisi semua anak buah Josefo, mereka dikagetkan dengan adanya 2 wanita. Ternyata itu adalah Lucia dan anaknya. Selain itu mereka juga menemukan beberapa senjata, amunisi dan bahan peledak yang disimpan di dalam rumah tersebut. Karena mereka membawa warga sipil, jadi mereka harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan. Meski mereka punya beban yang berat, tetapi mereka harus siap melakukannya karena mereka dilatih untuk melindungi warganya. Malamnya, Kapten Guerrero memberitahu mereka bahwa sedang diburu oleh Josefo dan anak buahnya. Oleh karena itu, mereka harus bergerak malam ini juga menuju pos keamanan untuk mendapatkan bala bantuan. Setelah memasang rompi anti peluru di kedua wanita itu, mereka segera keluar dari rumah. Namun baru saja keluar rumah mereka langsung diserang oleh anak buah Josefo yang sudah menunggu mereka. Mereka pun kalah jumlah dan memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah untuk berlindung. Dan Kapten Guerrero pun kembali memastikan bahwa timnya masih hidup semua dengan teriakan khas pasukan khusus. Tetapi giliran Damaso dia terkena tembakan Josefo, karena tidak bisa teriak lagi untuk meminta bantuan.
Ketika Damaso meminta amunisi, wanita itu menawarkan dirinya mengantarkan amunisi ke Damaso, tetapi di saat yang sama anak buah Josefo diam-diam masuk ke dalam dan menyerang Damaso. Melihat dirinya yang terkena peluru, Damaso mengorbankan dirinya untuk melindungi timnya. Tidak hanya Damaso, Polo pun terkena tembakan Josefo dan meninggal dunia. Kapten Guerrero pun sangat sedih karena kedua rekannya gugur dalam pertempuran. Kedua wanita itu pun sangat sedih karena Damaso dan Polo telah berjuang menyelamatkan mereka dari Josefo. Di sisi lain, ketika tinggal sendirian, Josefo pun menyerah dan mengajak duel 1 lawan 1. Melihat Josefo melepaskan senjatanya, Kapten Guerrero yang penuh amarah karena kedua rekannya meninggal, menerima tantangan duel dari Josefo. Ya valiste verga, puto. Awalnya Kapten Guerrero kewalahan menghadapinya, tetapi dia mengingatkan kedua rekan timnya yang gugur dia bisa mengembalikan keadaan. Setelah mengalahkan Josefo, Kapten Guerrero menghampiri yang lain dan mengatakan semuanya sudah berakhir. Keesokan paginya, bala bantuan pun datang untuk menyelamatkan mereka semua. Josefo yang sudah tumbang segera ditangkap untuk dimasukkan ke dalam jeruji besi. Kapten Guerrero sengaja tidak membunuhnya agar dia menjadi saksi dan bisa membongkar para penjabat yang terlibat dalam aksi itu. Mereka pun segera dibawa menggunakan helikopter untuk dilakukan penanganan medis. Pesan yang bisa diambil dari film Counterattack adalah pentingnya keadilan, keberanian dalam menghadapi kejahatan, serta kesetiaan pada tim dan negara.